di mana mencari kepala orang. Iya. Mencari kepala orang. Sebentar, itu kepala orang hidup atau gimana, Kak? Iya. Jadi dari keluarga yang sedang berduka ya. Oke. Jadi meskipun banyak budaya, tetap harus dipilah lagi ya, Kak ya. Mengikuti perkembangan zaman dan apa baiknya untuk masyarakat ke depannya. Kemudian nih Kak, apa harapan dari Kak Lela sendiri untuk masyarakat suku Dayak Belusu sendiri ke depannya, Kak? Halo, selamat malam Tribuners. Kembali lagi di On Cam Every Night malam ini barengan Tini Alsin tentunya. Nah, di malam hari ini udah kedatangan seorang tamu. Dia berasal dari Kalimantan dan dia ini seorang konten kreator juga. Tapi kita nggak bakalan membahas tentang kontennya aja, tentang budaya yang ada di Kalimantan di sana seperti apa, tapi kita juga sedikit membahas tentang ibu kota negara baru yang akan didirikan di Kalimantan Timur. Seperti apa pembicaraan kita malam hari ini? Langsung aja kita sapa, di sana udah ada Kak Nur Lela. Halo Kak Lela, selamat malam. Halo, selamat malam Kak Lela. Malam juga Kak. Oke, Kak Lela, gimana nih kabarnya? Baik, luar biasa baik. Alhamdulillah ya. Kak Lela sekarang ini akhir-akhir ini sendiri kesibukannya apa sih Kak? Kesibukannya sih dari hari Senin sampai hari Jumat kerja ya. Nah, selebihnya itu paling biasanya ke kebun seperti itu, atau buat konten, edit video seperti itu aja sih. Oke. Oh, tetap bekerja ya berarti Kak. Aku pikir Kak Lela ini tuh cuman kayak ngonten aja, ternyata juga keseharian juga kerja ya Kak ya. Di mana itu Kak? Saya honor di pemerintahan desa. Oh, oke. Baik. Oke, Tribuners, malam hari ini udah kedatangan salah satu bintang tamu. Nah, Kak Lela ini merupakan konten kreator yang berasal dari suku Dayak Belusu di Kalimantan Utara ya. Nah, konten-kontennya itu soal budaya dan juga kayak makanan khas yang ada di sana. Tapi sebelum kita ngobrolin tentang bagaimana kebudayaan di sana dan apa saja sih makanan-makanan yang ada di sana, kita bakal ngebahas dulu soal ibu kota negara yang akan dibangun di Kalimantan. Oke, langsung aja nih, Kak. Kalau suku Dayak Belusu ini lokasinya berapa lama atau berapa jam dari IKN baru nanti? Yang saya tahu dari teman-teman yang pernah ke sana ya, itu dari Desa Seputuk sekitar 18 jam. Seperti itu. Wow, 18 jam. Padahal sama-sama di satu pulau ya, Kak ya. Sama-sama di Kalimantan. Ya. Tapi 18 jam. Ya. Itu pakai kendaraan transportasi mobil atau apa itu, Kak? Mobil. Mobil aja. Oke. Tapi kalau jalur udara bisa atau cuma jalur darat aja? Kalau udara nggak ada, cuma darat aja di sini. Oke, ternyata cukup jauh ya, Kak ya? Oke. Ya. Kemudian nih pembangunan IKN dengan jarak yang mungkin ya terbilang jauh ya Kak, 18 jam. Apakah nanti pembangunan IKN di sana, di Kalimantan Timur di sana itu akan juga berpengaruh kepada suku Dayak Belusu sendiri, Kak? Ya mungkin sedikit banyaknya pasti ada dampaknya. Dampak negatifnya pasti ada, seperti itu. Dampak mungkin dari, kalau positifnya dari pembangunan, dari pertumbuhan ekonomi, seperti itu Kak, dan bertambahnya jumlah penduduk kayak gitu. Kalau negatifnya ya dengan bertambahnya jumlah penduduk tidak menutup kemungkinan pasti ada terjadi tindak kriminal seperti itu. Oke, benar-benar. Karena nanti apapun bakal dipindah ke sana ya Kak ya. Dan dengan adanya budaya yang sudah ada di Kalimantan juga bakalan berpengaruh juga di sana tentunya. Oke, tapi kemudian sejauh ini, kemudian bagaimana tanggapan masyarakat suku Dayak dan mungkin suku-suku di sana sendiri terkait dengan IKN baru yang akan dibangun di sana, Kak?
Kalau suku Dayak Brusu yang ada di tempat saya, sebenarnya tidak ada masalah ya, mendukung, sangat mendukung itu. Kebanyakan pada seneng ya. Oke. Tapi kemudian dulu pernah ada apa namanya penolakan nggak terkait dengan pembangunan IKN di sana, Kak? Pernah kayak ada kericuhan mungkin ataukah seperti itu? Kalau di tempat saya nggak ada, Kak. Nggak ada. Kalau di tempat Kakak nggak ada. Kalau di daerah yang lokasi tempat pembuatan IKN sendiri, bagaimana Kak kira-kira? Informasi yang saya dapat sih dari sosial media ya, itu memang ada penolakan yang di lokasi setempat, masalah penggusuran tanah kayak gitu kalau nggak salah. Seperti itu yang saya dapat. Masalahnya itu aja Kak berarti, kayak masalah pembangunan penggusuran tanah seperti itu ya. Tapi sebenarnya tempat yang digunakan untuk pembangunan IKN itu sendiri memang sudah berpenduduk atau lahan-lahan kosong aja sih Kak? Saya juga kurang tahu Mbak, soalnya kalau soal yang itu biasanya saya nontonnya dari sosial media aja kan, gitu. Oke, semoga aja nanti pembangunan di IKN di sana tetap lancar ya Kak ya. Oke, kemudian apa tanggapan Kak Lela sendiri terkait adanya pembangunan IKN baru di Kalimantan Timur sendiri, bagaimana Kak? Ya kalau tanggapan saya sendiri sih, saya sangat mendukung ya. Karena dengan adanya pembangunan ini kan pasti berdampak untuk perekonomian, untuk pembangunan, seperti juga persaingan sumber daya manusianya pasti sangat berdampak. Dan juga ini adalah salah satu yang memotivasi saya untuk kuliah, gitu. Kuliah kembali? Bukan kuliah kembali, memang kemarin kita putus sekolah ya, putus sekolah. Jadi memang saya sekolah sampai SMA sampai kelas 3 gitu, menikah. Jadi ada isu-isunya tahun 2000 berapa gitu lupa. Saya berpikir bahwa kayaknya harus bersaing nih kayak gitu, nggak bisa diam gitu kan. Benar. Karena dampaknya kayak gitu loh. Karena kalau masyarakat nanti kan pasti juga membutuhkan SDM dari Kalimantan juga kan ya Kak ya. Kalau semisal nantinya masyarakat dari Kalimantan tidak memprogres lagi, akan kalah saing dengan orang-orang yang datang dari luar daerah Kalimantan sendiri pastinya Kak. Kayak gitu tuh terjadi kepada orang sekitar Kak Lela sendiri atau gimana Kak? Ya, keputusan untuk melanjutkan sekolah misal atau mengupgrade diri kayak gitu, apakah juga terjadi kepada orang-orang di lingkungan Kak Lela sendiri kayak gitu atau enggak gimana? Kebanyakan sih enggak. Oh enggak. Tapi ya. Memang kayak keinginan diri sendiri aja berarti ya Kak kayak gitu. Itu keinginan diri sendiri, kesadaran diri sendiri kan. Dan saya juga memotivasi anak-anak yang di sini yang putus sekolah seperti itu. Oke. Tapi kalau misal di sana, kalau di suku di tempat Kak Lela tinggal sendiri, memang kebanyakan sudah umurnya sudah memang udah dewasa atau masih kayak remaja kayak gitu Kak? Yang ada di sini? Iya, benar. Ada semua dari apa sih? Dari yang kecil, yang remaja, dewasa itu ada semua. Yang udah lanjut usia juga sudah jarang ya, sudah jarang. Oke, tapi kalau dulu masih ada. Tapi kalau untuk jumlah orang yang sudah dewasa juga sudah apa namanya? Apakah juga lebih banyak dari yang remaja atau bagaimana? Kurang lebih sama. Oke. Berarti semoga nanti Kak Lela dengan cara mengupgrade diri bisa memotivasi orang-orang di sana juga ya, biar kemampuannya lebih dikembangkan lagi dan nggak bakalan kalah bersaing nantinya sama orang-orang pendatang baru yang akan datang ke Kalimantan sendiri dengan pembangunnya IKN ya Kak ya. Karena yang kita lihat di sini kan Kabupaten Tanah Tidung ini kan kabupaten baru. Nah, jadi
rata-rata sekitar mungkin 75% orang yang bekerja di pemerintahan kabupaten itu ya orang-orang luar semua, Kak. Gitu loh. Karena memang di sini tidak mampu bersaing seperti itu. Tuh. Berarti memang kayak masyarakat di sana lebih ke cocok tanam ya, Kak? Atau gimana? Ya, bercocok iya. tanam. Oke. Jadi memang memang harus dimulai dari sekarang ya, Kak ya, untuk tetap mengupgrade diri kayak gitu. Oke, baik. Kemudian ada nggak sih kekhawatiran Kak Lela sendiri terkait adanya pembangunan IKN sendiri selain yang udah dijelasin sama Kak Lela di awal tadi? Kekhawatirannya sih lebih kepada sumber daya manusia ya. Anak-anak yang di sini banyak putus sekolah, tidak ingin melanjutkan sekolah. Ya juga itu bisa penghalangnya adalah keterbatasan ekonomi seperti itu. Dengan melihat fakta yang ada di sana, dengan adanya mungkin kayak SDM tadi yang mungkin banyak masyarakat yang putus sekolah, pendidikannya dan lain sebagainya, dan mungkin karena faktor ekonomi juga, apa harapan Kak Lela sendiri dengan adanya kekurangan-kekurangan itu SDM yang mungkin nantinya kurang bersaing nih di ketika IKN sudah berdiri dan banyaknya masyarakat yang berdatangan ke Kalimantan. Apa kemudian harapannya Kak Lila sendiri untuk masyarakat di sana? Harapan saya sih agar masyarakat tuh sadar ya untuk mengembangkan diri seperti itu, agar mampu bersaing, agar tidak ketinggalan seperti itu. Jadi kita tidak hanya menjadi penonton. Benar. Seperti itu. Nggak cuma menonton aja. Kemudian kalau apa yang diharapkan Kak Lela sendiri kepada pemerintah? Karena kan bukan hanya kesadaran dari masyarakat aja ya, peran dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, kabupaten juga kan itu perannya juga harus banyak yang melihat kondisi masyarakat kayak gitu. Apa kemudian harapan Kak Lela untuk pemerintah di sana? Ya harapan saya pemerintah bisa memperhatikan ya dari segi pendidikan seperti itu. Tapi sejauh yang saya sekarang pemerintah sudah berperan, mungkin belum maksimal aja kayak gitu. Dari contohnya memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu seperti itu ya. Oke, selain itu ada nggak peran pemerintah sendiri terkait persiapan adanya IKN sendiri Kak di sana? Sejauh ini tidak ada. Oh, belum ada yang dilakukan pemerintah terkait persiapan SDM di sana ya Kak ya? Belum ada. Oke, semoga nih pemerintah di Kalimantan, di seluruh Kalimantan ya, nggak hanya di Kalimantan Timur aja melihat ini dan butuh SDM, orang-orang di sana itu butuh upgrade, jadi pemerintah harus bergerak gimana caranya masyarakat di sana tidak ketinggalan dengan orang-orang yang bakal berdatangan ke sana ya Kak ya. Lebih ke memacu sebenarnya Kak ya. Ada sisi negatif dan positifnya. Semoga nanti tetap berjaya ya masyarakatnya ya Kak ya di sana ya, nggak hanya cuma jadi penonton pokoknya. Oke, kita beralih ke obrolan selanjutnya. Kita tadi udah mengulik sedikit tentang IKN yang kemarin juga Bapak Presiden dan beberapa gubernur juga udah datang ke sana untuk melakukan prosesi penyatuan tanah dan air ya Kak ya, tentunya. Oke, kita bakalan ngobrol sekarang mengenai konten-konten Kak Lela, mengenai budaya dan juga seperti apa sih kehidupan masyarakat suku Dayak Belusu yang ada di Kalimantan di Kalimantan Utara sendiri. Kak, kebanyakan dari suku Dayak Belusu itu sendiri bekerja sebagai apa sih? Mayoritasnya sebagai petani dan pekebun. Berkebun. Apa aja nih yang kebanyakan dari warga sana tanam? Rata-rata semua penduduk di sini itu pasti menanam padi tiap tahun. Nah, jadi setelah musim panen padi biasanya dilanjut dengan kebun. Nah setelah itu begitu aja aktivitasnya seperti itu.
pokoknya menanam apa namanya kayak rempah-rempah juga. Kemarin aku juga lihat beberapa apa namanya konten Kak Lela yang masaknya itu bahan-bahannya langsung ngambil dari kebun. Iya, iya. Iya kan ya. Nah, itu enak banget ya Kak ya. Jadi mau masak apa nggak perlu repot-repot jauh-jauh, langsung ngambil dari kebunnya. Oke, tapi ke Karena masyarakat kebanyakan memang gimana? di sini memang nggak ada pasar. Oh, memang nggak ada pasar. Jadi Nah, ketika orang ingin belanja seperti itu gimana Kak kebutuhan sehari-hari selain selain apa namanya sayur-sayuran? harus keluar Oke. ke Dan kota. harus menempuh berapa kilo itu? Eh, kilonya sih saya kurang ini. Cuman kalau jamnya sekitar 1 jam perjalanan 1 jam ke per jam. kabupaten sebut. Di kotanya berarti Kak? Pergi ke kotanya? Ya, Oke, berarti itu kalau sekali belanja masyarakat di sana langsung banyak gitu buat stok-stok kayak gitu. ya biasa kayak gitu. Ada biasa juga kan kalau beli untuk keseharian bisa belanja di sini kan, di warung. Oke, tapi itu hanya untuk kayak kebutuhan beras dan lain sebagainya ya Kak. Oh, enggak, beras enggak beli ya Kak ya malahan ya? Mm, Karena panen sendiri. iya. Oke, berarti kayak kebutuhan sabun dan lain sebagainya gitu ya Kak ya. Pokoknya yang untuk kebutuhan untuk masak kayak sayur itu memang mengandalkan dari kebun masing-masing berarti ya. Oke, Iya. baik. Keren loh ya, langsung menghemat, lebih menghemat dan tentunya lebih sehat nih tanpa pupuk-pupuk yang apa namanya pupuk-pupuk kimia ya Kak ya. Oke, tapi Kak apa namanya transportasi menuju ke suku Dayak Belusu itu sendiri gimana Kak? Cuma transportasi darat aja dan itu menggunakan apa nih? Bisanya ke sana? Misalnya mau ke sini, Pakai motor sepeda motor aja atau mobil kah juga bisa atau bagaimana nih? motor, mobil bisa. Bisa Oke, kok, bisa kalau semua. jalanannya apakah sudah memang sudah beraspal atau perlu ada pembaharuan dari pemerintah setempat mungkin Kak? Sekarang udah beraspal, Kak. Kalau dulu memang jauh dari kata Layak ya? ini apa sih? Iya, kalau zaman dulunya. Kalau kita flashback ke belakang, memang kita di sini tuh memang tinggalnya di benar-benar di tengah hutan. Nggak ada akses, nggak ada listrik. Pokoknya semuanya nggak ada. Semuanya Seperti nggak itu. ada. Dan itu kemudian ada listrik, kemudian ada jalan yang sudah diaspal. Itu dimulai dari tahun kapan, Kak? Baru-baru ini atau memang sudah kayak beberapa tahun belakangan? Berapa tahun kebelakangan? Berapa ada? Udah ada 5 tahun mungkin? Ya, kurang lebih segitu. Cuman itu untuk akses jalan ya. Kalau listrik baru di tahun ini kita listrik. Oh my God. Terus kemudian kehidupan masyarakat ketika malam hari gimana itu, Kak? Kita mengandalkan apa tuh mesin mesin Diesel. lampu dari iya 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 dari dana desa. Nah, Oh. sebelumnya juga kita pakai lampu tembok aja. Ah, yang ada minyaknya itu enggak sih? Iya, Dikasih. yang Oh, baru aja tahun ini masuk listrik ya, Kak ya? Kalau siang hari ketika apa namanya ingin kayak misalkan sekarang orang-orang mungkin di sana juga pasti udah punya peralatan elektronik atau mungkin handphone. Nah, kayak gitu iya iya. ngecasnya gimana, Kak? Yang tahun sebelumnya Mm-mm. ngecasnya pada malam hari. Berarti Karena listrik itu oke, berarti listrik itu benar-benar masuk ke desa cuma di malam hari itu aja ya, Kak ya? oh yang sekarang Kak. Yang Kalau yang sekarang yang dulu sebelum masuk yang listrik sekarang. belum ada handphone, belum ada alat elektronik. Sama Oh, sekali nggak ada. oke. Berarti masyarakat menggunakan alat elektronik bahkan handphone ini baru tahun ini berarti ya. Bisa dibilang seperti itu, Kak.
sekitar tahun 2008 ke atas mungkin. 2008 ke atas itu. Dan tapi jarang sekali. Masyarakat tetap enjoy ya Kak ya, meskipun ya apa ya namanya kayak mungkin sudah terbiasa dengan seperti itu, atau mungkin dulunya memang warga itu sempat memberontak nih, kapan nih listrik masuk ke desa kami atau kayak gimana itu Kak dulunya sebelum listrik benar-benar masuk ke desa sana? Sebelumnya sih karena memang di sini mayoritasnya petani kan, jadi mungkin apa sih namanya tuh tingkat pengetahuannya itu kurang, jadi ya enjoy aja ngejalanin hidup seperti itu kayak gitu. Nah terus yang masuk ke sininya sudah bisa minta ke pemerintah kayak gitu kan, minta bantuan kayak gitu. Benar. Tadi kan Kak Lela sudah sempat bilang di awal kalau memang tingkat pendidikan di sana memang sedikit rendah ya Kak ya. Itu memang apa namanya ya Kak, kesadaran dari orang tua ataukah memang ada faktor lain nih Kak? Sejauh yang saya tahu itu kesadaran dari orang tua, kurangnya apa sih? Kurangnya materi ya. Mungkin kurang uang kayak gitu. Dan juga memang kita di sini sebelum-sebelumnya kita ini apa? Kita tidak bisa mengetahui informasi di luar sana karena kita tidak ada TV, pokoknya nggak ada sama sekali kayak gitu. Jarang sebelumnya. Oke, benar. Tapi kan aku sempat beberapa kali membaca suku mana ya Kak ya, itu memang melarang beberapa warganya menggunakan alat elektronik. Ataukah memang suku Dayak Belusu itu memang juga di awalnya memang melarang warga, atau memang mereka tidak ingin saja menggunakan? Kalau larangan sih tidak ada. Cuman karena keterbatasan semuanya di sini memang nggak ada kan, nggak ada listrik kayak gitu. Oke, juga akses jalan juga kita dulunya memang belum ada akses jalan. Jadi kita tuh kalau misalnya mau ke kampung sebelah, jalurnya lewat sungai. Jadi itu jauh sekali. Berarti untuk ke apa namanya desa sebelah atau seberang itu sendiri menggunakan jembatan gantung kayak gitu atau jalan kaki melewati sungai itu sendiri, Kak? Yang kapan nih? Yang sekarang atau yang kemarin? Yang kemarin sebelum adanya jalan yang udah diperbarui. Yang udah diperbarui, jalan setapak. Oh, jalan setapak. Oke, berarti alhamdulillah sekarang udah semakin berkembang ya Kak ya. Listrik juga udah masuk, masyarakat juga sudah membuka diri dengan adanya peralatan-peralatan elektronik juga. Dan mungkin nih dengan Kak Lela membuat konten-konten, warga di sana juga berkeinginan membuat konten-konten yang sama. Mungkin ada nggak Kak kira-kira yang kok Kak Lela langsung terkenal yaitu kemudian mereka ingin menjadi konten kreator sama kayak Kak Lela gitu, ada nggak Kak? Ada sih, ada yang pengen ikut, cuman kadang mereka bertanya gimana caranya kok bisa viral kayak gitu kan. Ya buat konten yang menarik, tapi kami sudah buat yang sama kata kayak gitu, tapi nggak bisa juga. Ya nggak tahu sih. Emang kayak logaritma apa namanya media sosial nggak bisa ditebak ya Kak ya. Tapi aku mau tanya nih Kak, itu konten-konten Kak Lela itu dimulai dari tahun berapa sih sebenarnya? Kalau untuk main TikTok yang pertama itu di tahun 2018 akhir. 18 akhir. Kemudian ya. dilanjut terus sampai sekarang. Iya, cuman karena 2018 itu kan saya sebenarnya dulu tinggal di Malinau. Nah, terus 2018 saya pindah ke Sekutu. Jadi di sini nggak ada jaringan gitu. Jadi ya paling kalau pas keluar baru ngupload kan. Nah, sekitar tahun 2021 kemarin pas udah ada ini WiFi, mulai sudah ada WiFi,
kita sudah agak enak kan buat upload, buat bikin konten kayak gitu. Sebenarnya masalahnya sih di keterbatasan jaringan sih sebenarnya. Tapi itu berarti Kak Lela menimbun banyak banget video nih buat diupload berarti ya? Enggak, sebelumnya memang apa ya, kita buat iseng-iseng aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi buat satu video kemudian baru kalau ada sinyal memang baru diupload, kemudian nanti bikin video lagi, ada sinyal baru diupload lagi kayak gitu ya Kak? Gitu. Oke, baik. Kak, kita ngobrolin soal suku Dayak di sana juga ya. Apa sih Kak perbedaan suku Dayak Belusuh dengan suku Dayak lainnya yang ada di Kalimantan, Kak? Perbedaannya mungkin dari bahasa pasti ya, pasti beda. Terus mungkin budaya, adat istiadat, mungkin makanannya, kayak gitu sih. Kalau bahasa sendiri beda-beda ya? Karena Dayak beda-beda. Dayak kan banyak. Ada Dayak Kenya, ada Dayak Unan, ada Dayak apa lagi ya? Dayak Tahol, Dayak Kenya. Jadi itu masing-masing, nggak sama. Semuanya beda? Beda. Oke. Itu nanti kalau ngobrol sama orang Dayak yang lainnya kayak gitu, apakah bahasanya gimana cara ngobrolnya, Kak? Bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa Indonesia. Oh, saking banyaknya ya, Kak ya. Kayak orang Jawa berarti ya, Kak ya. Ada yang Jawa Kromo, Inggil, atau yang kasar atau lain sebagainya. Oke. Kak, aku boleh diajarin dong, Kak, bahasa suku Dayak di sana? Kalau bahasanya apa kabar, apa Kak? Konkabor. Wamkabor. Konkabor. Konkabor. Ya. Konkabor. Konkabor. Bukan gitu. Konkabor. Konkabormu kayak gitu. Konkabormu. Ya benar, iya. Konkabormu. Oh, oke. Kalau baik-baik saja? Kabar pilih. Kayak gitu. Kabar pilih. Oke, konkabormu, kabar pilih. Oke. Oke, agak susah ya bahasanya. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Kemudian nih Kak, apa namanya? Populasi penduduk di sana sendiri itu seberapa banyak sih Kak? Tadi kan memang suku Dayak di sana memang banyak kan ya. Kalau di suku Dayak Belusuh ini sendiri warganya berapa banyak kira-kira? Kalau yang ada di desa kita tuh nggak banyak, sekitar 370 jiwa kayak gitu. Oke, dan itu berapa keluarga, kepala keluarga kira-kira? Sekitar 100 lebih. Di sana ya Kak, berarti itu kayak satu kompleks kayak gitu atau berpencar-pencar rumahnya? Satu kompleks. Oh, satu kompleks jadi deket-deketan, berdekat-dekatan. Iya. Oke, tapi kemudian kalau bentuk rumahnya di sana atau masih ada menggunakan rumah adat ataukah sudah modernkah sekarang Kak? Sekarang udah modern karena sudah memiliki rumah masing-masing ya. Kalau dulu kan memang itu ngumpulnya di rumah adat kan? Kalau dulunya. Ya. Oke. Gitu. Jadi sekarang memang sudah setiap kepala keluarga memang sudah mulai membangun rumah untuk keluarganya masing-masing ya Kak ya. Tapi tetap ada aksen suku-suku Dayak di sana nggak Kak? Rumahnya. Kenapa? Rumahnya itu ada aksen-aksen memang kayak khas banget suku Dayak di sana atau gimana? Ada juga, ada. Ada ya, tapi juga udah kayak di modifikasi sama bentuk-bentuk modern ya Kak ya. Oke. Kemudian nih Kak, aku ada beberapa membaca artikel kan. Nah di sana itu ada apa namanya Kak? Tradisi namanya ritual kepercayaan terhadap roh-roh orang yang mati.
Itu benar di sana ada, Kak? Benar. Itu Benar ada. Oke. Itu tujuannya apa? Kemudian biasanya dilakukannya saat kapan gitu, Kak? Ya, biasanya itu dilakukan waktu acara kedukaan ya, kalau ada acara kedukaan. Tapi seiring berkembangnya zaman, jadi dari tradisi ini memang ada yang harus kita tinggalkan seperti itu. Jadi ada yang udah kita tidak gunakan lagi. Karena memang kalau kita flashback ke belakang, ceritanya dari suku Dayak Berusu itu memang ngeri sekali. Kok ngerinya dalam hal seperti apa nih, Kak, kira-kira? Gini, kalau zaman dulu ya Kak, perbedaannya zaman dulu dengan zaman yang sekarang. Kalau zaman dulu, kalau misalnya ada orang yang meninggal, itu disimpan di rumah selama 3 hari. Selama 3 hari. Jadi kenapa sampai 3 hari itu? Karena dulu tuh karena memang di sini nggak ada akses jalan, nggak ada, pokoknya nggak ada transportasi yang bisa menghubungkan lebih cepat gitu dari desa ke desa. Jadi di tiap-tiap desa itu kan jauh kan, jauh. Jadi kalau kita jalan kaki itu bisa sampai 1 hari atau 2 hari untuk datang ke desa sebelah, seperti itu. Jadi kita yang misalnya yang mengalami duka harus menunggu keluarga berdatangan semua seperti itu. Jadi kadang ya agak lama, jadi sampai 3 hari. Nah, setelah 3 hari, setelah keluarga berkumpul semua kan, baru kita kebumikan kayak gitu. Nah, sebelum kita kebumikan itu juga memang ada ritual yang itu yang makan panjang, kami bilang makan panjang akan pencuaian kami bilang ya. Pencuaian itu apa, Kak? Itu makan perpisahan, perpisahan. Ya. Rame-rame kayak gitu berarti ya. Jadi itu makan bersama, habis setelah kita makan bersama nanti, nah kita dari keluarga itu biasanya ngambil mungkin potongan-potongan dari yang dia makan tadi untuk ditaruhkan di mangkok yang dibawa nanti ke kuburan seperti itu. Itu artinya berbagi dengan orang yang telah meninggal seperti itu. Dan kemudian di sini kan dan juga sebelum kita mengantarkan jenazah itu ke tempat pemakaman, biasanya orang di sini tuh ada yang minum seperti itu kan, ada yang menyanyi, ada yang merokok kayak gitu. Pokoknya itu seperti maknanya mereka itu adalah bermain dengan apa sih, arwah yang telah meninggal itu seperti itu. Maknanya sebelum dikebumikan gitu ya, Kak. Dan juga setelah dikebumikan, kita di sini memiliki tradisi itu buang pantang setelah dari kita mengantarkan jenazah ke liang lahat ya. Nah, dan perbedaannya juga yang dulu dengan yang sekarang juga berbeda prosesnya karena memang ada beberapa yang memang tidak digunakan lagi. Kalau dulu ya, kalau misalnya orang buang pantang itu tergantung dari kesiapan keluarga sendiri karena menunya yang wajib ada saat acara itu adalah tambak ikan, tambak yang fermentasi itu wajib. Oh iya. Nah, itu kan buatnya agak lama. Nah, terus sama pengasih, minuman alkohol pengasih yang dari tempayan. Nah, itu kan juga prosesnya lama. Nah, dan juga ketupat. Itu adalah 3 menu yang wajib ada. Nah, kalau bedanya dulu sama yang sekarang, kalau dulu kan orang belum ada alat elektronik, jadi persiapannya itu numbuk padi, Kak. Numbuk padi. Yang benar-benar dari nol semua ya, Kak, ya persiapannya. Jadi karena di sini kan nggak ada gilingan kayak gitu. Pokoknya alat elektronik nggak ada sama sekali ya. Persiapannya itu karena kita harus ngumpulin orang banyak, jadi memang harus benar-benar disiapin kayak dari berasnya, jadi kita harus numbuk padi, nyari daging, nyari ikan. Jadi makanya ikan itu kenapa dibuat seperti itu, difermentasi seperti itu supaya bertahan lama karena kita nggak punya kulkas kayak gitu. Seperti itu. Nah, setelah misalnya keluarganya udah siap, nah maka dimulailah acara buang pantang. Buang pantang tadi kan. Nah, ada satu di sini yang mungkin aku sendiri serem ya kalau dengar ceritanya seperti itu. Jadi sebelum buang pantang itu kita ngumpulin orang kan.
ngumpulin orang, misalnya udah kumpul terus udah kumpul semua, keluarga-keluarga kumpul. Nah, ada dari keluarga yang sedang berduka itu biasanya pergi jauh-jauh, mungkin di mana mencari kepala orang. Iya. Mencari kepala orang. Sebentar, itu kepala orang hidup atau gimana, Kak? Iya. Jadi dari keluarga yang sedang berduka ya. Itu mungkin itu kita nggak tahu mereka carinya itu gimana, Kak? Kok serem ya? Gitu. Terus jadi mereka tuh cari kepala sampai dapat kepala orang, nanti kepalanya dibawa pulang. Iya, serius. Aduh, itu benar-benar kepala orang atau cuma mainan sih, Kak? Kepala orang, manusia. Jadi yang cuma kepalanya. Itu orang nyari sembarang orang atau memang gimana itu, Kak? Orang, tapi yang di tempat yang agak jauh. Jadi mereka tuh jalan kaki, mungkin tembus kemana begitu. Kayak gitu. Wah, ngeri banget ya, Kak. Jadi, iya ngeri memang. Itu jadi berarti itu orang yang nggak berdosa tiba-tiba dibunuh gitu, Kak? Serem. Tapi tradisi itu masih dilakukan atau enggak? Sudah enggak. Jadi ceritanya, kalau udah dapat kepala orang, mereka bawa pulang. Nanti ini sih aku juga sebelum aku ngomong di sini, aku juga bertanya ya kepada petua-petua tentang yang dulu-dulu kayak gitu loh. Jadi katanya mereka makan otaknya tuh. Otaknya orang tuh dimakan kayak gitu. Serius. Tuhan. Itu dimasak, Kak? Atau enggak? Ngerti juga. Pokoknya katanya otaknya dimakan. Jadi nanti kepala orang itu kan digantung di kayak pintu gitu ya, kayak pintu gitu. Nah, nanti ritualnya itu orang dari kekuburan ngantar makanan ke tempat orang yang sudah meninggal tadi ini, pulang dari kuburan itu pakai nari-nari itu namanya pasak umbus kalau kami sebutnya sini. Jadi pasak umbus itu tadi yang kepala itu, jadi ditimpas-timpas kayak gitu. Dengan terus, Kak? Iya kayak gitu. Oke, nanti kepala orang yang didapat tadi kan nanti di akhir ritual itu dikubur bersama dengan jenazah yang udah meninggal tadi, seperti itu. Oke. Kemudian tubuh si pemilik kepala dikemanakan, Kak? Nggak tahu, ditinggal aja kayak gitu. Aduh. Tapi Kak, ini penasaran aku. Kemudian yang memakan otak itu sendiri dari pihak keluarga yang meninggal? Yang ngambil kepala tadi. Oh, cuma satu orang aja berarti yang makan? Nggak tahu, mungkin berapa orang yang pergi, ya segitulah yang makan. Misalnya yang pergi mencari kayak gitu. Tapi fungsinya mengambil kepala dan juga memakan otak itu sendiri, fungsinya orang terdahulu itu katanya apa, Kak? Fungsinya katanya mereka tuh mencari teman orang yang sudah meninggal. Mencari temannya dia, katanya seperti itu. Dikasih boneka aja deh, jangan kepala. Serem. Oke. Itu Kak Lela sendiri juga menganggapnya seram ya? Ya, serem. Oke. Tapi alhamdulillahnya memang udah sekian lama adat itu dan tradisi itu sendiri udah memang ditinggalkan dan tidak lagi dilanjutkan ya Kak oleh masyarakat sendiri.
Sekarang itu digantinya dengan biasanya kelapa, kelapa lagi. Kelapa biasanya. Kelapa muda. Kelapa sebagai gantinya kan. Kayak gitu. Udah paling Jadi, benar. Udah paling benar kelapa. Ritual buang mantang itu kalau udah di akhir acaranya itu kan, di akhir ritual itu biasanya untuk membersihkan keluarga dari misalnya habis tadi mengambil kepala orang tuh kan. Jadi untuk membersihkannya itu agar, kata kepercayaan orang dulu itu agar hantu-hantu apapun itu sudah tidak nempel di tubuh kita. Biasanya ritualnya itu membersihkan ini yang apa? Rambut-rambut yang di pinggir sini, Kak. Itu dibersihkan. Itu kalau bagi yang perempuan, keningnya dikerik. Kalau laki-laki itu harus potong rambut seperti itu. Jadi itu tuh katanya buang sial kayak gitu. Itu ritualnya. Dan juga mereka buat kayak apa ya? Kayak apa ya namanya? Kalau sesajen, kalau kita di sini sesajen kan, tapi kalau orang dulu tuh sesajennya bukan kayak pakai nampah gitu. Dia tuh pakai bambu yang dibelah-belah kayak gini, nanti di ini. Nanti itu dikasih makan hatinya babi kayak gitu. Itu kasih makan roh lah kayak gitu. Itu akhir dari ini ritual. Seperti itu. Berarti ritual orang meninggal di sana memang panjang banget ya Kak ya? Ritual-ritualnya. Oke. Kemudian yang dihilangkan hanya yang mengambil kepala dan makan otak itu tadi saja? Iya. Dan juga sekarang juga waktunya juga dipersingkat ya. Kalau dulu kan dia sampai 3 hari itu jenazah di rumah. Nah, kalau sekarang kita ngumpulin orang 3 hari, karena kita kan kasih makan juga tuh orang-orang yang datang, kita kasih makan. Ya biaya juga kayak gitu. Jadi sekarang ya kadang tergantung dari kesepakatan keluarga, ada yang kadang sampai 2 hari, ada yang sehari aja, seperti itu. Kalau sekarang. Mungkin dan juga ada dari ini, karena berkembangnya mungkin udah ini ya, karena dulu kan memang orang belum apa ya, percaya Tuhan kayak gitu, belum memiliki keyakinan. Nah jadi orang dulu tuh memang percayanya kepada kayak pohon, kayak batu, kayak roh-roh, pokoknya seperti itu. Jadi ya kalau sekarang kan sudah ada ini apa namanya, sudah ada perkembangan lah ya. Ada juga sebagian mungkin kepercayaan kita ya. tuh yang tidak melakukan lagi ritual itu sama sekali ada. Nah, ada juga yang memang masih melakukan tapi dipersingkat seperti itu. Tidak menghilangkan budaya tapi lebih dibaikkan ya Kak ya budayanya untuk masyarakat yang sekarang kayak gitu. Oke. Suku Dayak itu sendiri kan memang dikenal dengan berbagai budaya dan tradisinya yang kalau dibilang itu sedikit ekstrim gitu ya, seperti yang Kak Lela jelasin tadi. Kemudian ada nggak budaya lain yang mungkin juga terbilang ekstrim nih yang ada di sana sendiri, Kak? Ya, ekstrim. Atau mungkin ada budaya yang unik lain di sana? Yang unik sih kalau ritual ya Kak ya. Ritual di sini ya. Kalau ritual di sini sih kalau misalnya pembersihan sial, misalnya kalau ada anak-anak yang hamil di luar nikah itu, misalnya kayak gitu kan. Jadi sebelum mereka misalnya mau menikah, sebelum menikah itu mereka tuh di ini, kalau kata orang sini itu kan kalau sudah kayak gitu itu kayak sial kayak gitu loh. Jadi nanti kepercayaan orang dulu, nanti kalau misalnya berkebun atau berladang itu nggak menghasilkan. Nah jadi harus dibersihkan seperti itu. Jadi mereka tuh disuruh mandi di sungai. Jadi dibersihinnya pakai darah babi seperti itu. Dibanding pakai darah babi. Babinya tuh dibunuh langsung di situ kayak gitu. Dibunuh kemudian darahnya di tempat wadah kemudian dibuat mandi. Ya, bukan langsung di air kan, di air langsung di ini dicuci, disiram-siramin seperti itu. Kayak gitu. Terus habis itu setelah itu ya baru boleh menikah, baru boleh dinikahkan. Jadi itu artinya
udah bersih gitu, udah buang sial kayak gitu, maknanya seperti itu. Agar itu kata mereka kalau nggak begitu nanti musim gagal, terus nanti musim sakit, katanya kayak gitu. Ya benar-benar. Seperti itu. Berarti kayak orang Jawa juga ya Kak ya, banyak pantangan-pantangan juga. Gitu Kayak ya. gitu-gitu. Tapi kebanyakan masyarakat di sana juga masih ada yang percaya seperti itu atau sudah mulai berpikir nggak usah deh kayak gitu? Ada yang percaya, ada yang masih menggunakan seperti itu. Tergantung Itu sih. pribadi masing-masing masyarakatnya ya berarti ya. Oke, kemudian di Kalimantan itu ada salah satu senjata tradisional namanya adalah mandau. Ya Kak ya, benar. Di suku Dayak namanya Belusu sendiri ada mandau juga nggak Kak? Ada. Oke, Ada. itu katanya bisa buat ancaman bahkan tidak bisa diperjualbelikan ya Kak. Itu benar nggak sih Kak? Iya benar. Ada benarnya juga. Memang mandau yang pada zaman dulu kan, memang memiliki kesaktian kayak gitu. Tapi katanya sih, aku sempat bertanya juga kepada petua-petua, itu bukan tergantung mandaunya, katanya itu tergantung dari orang yang pegang seperti itu, seperti orang yang memiliki seperti itu. Punya Seperti itu dia. keilmuan atau enggak gitu ya Kak? Dari orangnya katanya. Jadi kalau misalnya orangnya udah nggak ada, ya biasanya orang dari keluarga pemilik mandau itu biasanya menyimpan, jadi tidak menjual kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi Kalau bentuk mandau itu sendiri kayak gimana sih Kak? Bentuk mandau dari mandau sendiri. Seperti mandau biasa yang kita lihat seperti itu. Seperti itu yang. Itu dibuat oleh keluarga sendiri atau masyarakat? Kenapa? Itu dibuat oleh pribadi sendiri atau dari masyarakat suku Dayak di sekitar? Biasanya dibuat sendiri sih. Dibuat sendiri. Dibuat sendiri. Itu aku juga pernah beberapa kali mendengar kalau itu nanti mandau kalau misal ada ancaman kayak gitu dia bisa terbang kemudian menebas kepala orang, itu bener nggak sih Kak? Oh, kalau yang itu bukan di suku kita Kak. Oh, beda ya Kak ya? Beda. Oke, tapi ada. Emang benar ada yang seperti itu? Emang ada. Oke. Tapi kalau di suku kita untuk mandau, memang kalau yang udah sakti kayak gitu kan emang tidak diperjualbelikan. Yang pernah ada kisahnya seperti itu. Kalau untuk yang sekarang ada memang mandau-mandau yang biasa kita jual belikan memang ada. Jadi itu digunakan untuk aksesoris untuk apa sih? Acara kesenian kan, tari-tarian. Nah, ada juga misalnya itu digunakan untuk alat tukar saat orang meminang atau pernikahan seperti itu. Tapi beda mandau gitu. Tapi yang punya mandau itu sendiri orang-orang tertentu juga atau kebanyakan dari masyarakat di sana mempunyai mandau, Kak? Tergantung dari masyarakatnya. Kalau misalnya mau beli kayak gitu aja sih. Tergantung dari masyarakatnya aja lagi. Kalau mau tergantung mereka butuh atau enggak dan punya kemampuan untuk mengendalikan mandau itu sendiri atau enggak ya, Kak? Ya. Benar. Kemudian nih Kak, gimana? Enggak. Oke, kalau di Kalimantan sendiri kan kita udah tahu ya Kak, kalau di Kalimantan itu kan surganya alam nih. Nah, destinasi wisata yang ada di suku Dayak Belusu itu sendiri apa sih Kak? Ya, destinasi wisata yang ada khususnya di Kabupaten Tanah Tidung ya. Di Kabupaten Tanah Tidung itu ada 3 destinasi unggulan, yaitu Gunung Rian, ada ekowisata Kujau dan juga hutan mangrove. Nah, tapi di tahun 2021 pemerintah daerah telah meng-SK-kan 5 desa. Ya, 5 desa itu Desa Wisata Kujau dengan wisata buatan, Desa Wisata Tidung Pale Timur itu dengan wisata alam, Desa Wisata Safari itu wisata buatan, dan Desa Rian Rayo itu dengan wisata alam. Desa Seputuk di tempat saya sendiri itu wisata budaya.
Oh, lebih ke budayanya ya Kak ya kalau di sana sendiri. Oke. Tapi ini Jadi Kak, kalau buat Tribuners yang mungkin ingin berwisata ke sana, tempat yang mungkin paling direkomendasikan dari Kak Lela yang mana nih kira-kira? Yang harus dikunjungi di Kalimantan sana? Yang pertama itu Desa Rian Rayo itu wisata alamnya itu air terjun ya, terjun dan juga ya pesekutuk lah. Desa sendiri ya Kak ya. Tentu. Tapi nih Kak, buat para wisatawan nih yang mungkin ingin berwisata ke sana, ada nggak kemudian yang harus diketahui masyarakat di luar sana, mungkin kayak adat yang ini nggak boleh dilakuin atau ini nggak apa-apa dilakuin kayak gitu? Biasa sih kalau di Kalimantan sini kepercayaannya sih ini ya lebih pada kepohonan seperti itu ya. Pernah dengar kepohonan itu? Kalau di Kalimantan itu gini, kalau misalnya orang suruh makan, kita harus makan kayak gitu loh. Oh, seperti itu. Oh, jadi kalau diminta apa ya paling enggak dilakukan ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya nggak makan kan, misalnya udah kenyang kayak gitu. Jadi kita ya cuilah sedikit, makan sedikit kayak gitu aja sih. Biasa sih kayak gitu di sini. Karena kepercayaan orang di sini itu kalau misalnya kita nggak lakukan nanti terjadi apa-apa kayak gitu, terjadi sesuatu kayak gitu. Oh, sebisa mungkin berarti jangan sampai menolak ya Kak kalau seperti itu. Ya. Oke, lebih menghargai kayak pemberian dari masyarakat kayak gitu. Baik, oke nih Tribuners yang ingin berwisata mungkin ke sana atau suku Dayak Belusu sendiri mungkin. Nah, harus tahu nih adat dan istiadatnya di sana seperti apa. Jadi kita nggak salah kaprah ketika melangkahkan kaki kita di tanah sana nih. Oke, kemudian untuk makanan khas suku Dayak Belusu sendiri apa nih Kak? Kan Kak Lela banyak banget nih konten-kontennya soal makanan di sana. Yang paling khas banget dari suku Dayak Belusu ini sendiri apa sih sebenarnya Kak? Kalau yang paling khas dari suku Belusu itu adalah ketupat dan juga minuman pengasih itu dan sama tambak tadi. Oh iya. Itu. Tambak yang banyak banget apa namanya dikasih komentar sama orang bahkan sampai wah itu banyak orang bertanya-tanya itu enak nggak dimakan atau gimana caranya kayak gitu kan ya Kak. Itu sebenarnya masaknya berapa lama sih Kak? Kemudian rasanya gimana? Kok ikan? Itu kan ikan mentah ya Kak ya? Ikan mentah kemudian dikasih garam, kemudian dikasih nasi, kemudian ditutup sampai berhari-hari. Oke, itu rasanya bagaimana Kak? Rasanya ya memang rasanya asam, terus asin. Nah terus kalau aromanya itu tergantung dari cara kita ngolah. Kalau misalnya ngolahnya baik, dia nggak terlalu bau kayak gitu. Kalau misalnya gagal, dia memang agak bau busuk sih, kayak gitu. Tapi tetap enak dimakan ya? Ya memang enak. Oke, berarti itu memang budaya dari makanan khas dari zaman dulu yang memang masyarakat sekarang masih melakukan atau melakukan fermentasi ikan itu sendiri ya Kak ya. Tapi kalau ikannya itu sendiri sebenarnya boleh ikan apapun atau ada ikan khusus kah membuat makanan itu sendiri? Semua ikan bisa selama masih segar. Yang paling enak itu ikan sungai seperti itu. Oh, ikan sungai. Oke, berarti itu benar-benar yang baru diambil dari laut, kemudian fresh-freshnya langsung difermentasi kayak gitu ya Kak ya? Oke. Anak-anak juga suka nggak? Ada yang suka, ada yang enggak. Tergantung ke pribadi masing-masing. Serius, meskipun punya suku Dayak juga, ya belum tentu suka gitu loh. Belum tentu suka, karena memang agak bau kan, memang agak bau kayak gitu. Oke. Tapi banyak banget yang kayak berkomentar kayak itu sebenarnya makanan udah busuk dimakan atau gitu. Sebenarnya karena gimana ya kayak mungkin karena itu memang sudah kayak tradisi dan sudah ada sejak zaman dahulu ya
nggak apa-apa dilakukan gitu loh ya kan ya Kak. Seharusnya kayak masyarakat memang kayak menghargai kebudayaan dan tradisi orang-orang di luar, pertama di daerah-daerah misal kayak Kalimantan dan lain sebagainya seperti itu kayak. Agak miris nggak sih Kak sebenarnya kalau mendengar atau membaca komentar-komentar kayak gitu? Awal-awal iya memang kayak kaget, kayak shock gitu, ngeri kayak gitu. Tapi pas makin kesini, wah udah biasa sih, udah biasa kayak gitu. Memang awalnya hampir down kayak gitu. Memang waktu viral kan, awal-awal viral, yang pertama yang makan tembiluk itu loh, yang makan tembiluk ulat kayu. Itu dibilangin apa, pokoknya macam-macam. Kadang aku sampai ini, yang komentar yang nggak baik, aku hapus. Jadi kayak nggak sanggup gitu bacanya. Jadi tapi pas makin kesini kan udah biasa, udah nggak apa-apa, kayak gitu aja sih. Oke, nggak apa-apa Kak. Kalau memang itu baik dan sudah ada kebudayaan dari sana dan dirasa nggak apa-apa untuk masyarakat, menurutku nggak apa-apa sih. Tergantung bagaimana orang menilainya saja sebenarnya. Dan menerima itu baik atau enggak untuk mereka. Tapi kan mereka juga nggak tahu adat istiadat di sana ya kan ya Kak? Seperti apa. Seharusnya lebih oke lah menghargai budaya masing-masing aja. Oke, kemudian apa namanya? Ada nggak salah satu makanan mungkin yang nggak ada juga di daerah lain, adanya cuma di Kalimantan aja? Apa itu Kak? Ada nggak? Makanan kalau tambak kayaknya kalau dari TikTok kemarin kayaknya di daerah lain juga ada kan? Yang tambak itu mungkin beda, kita aja mungkin ada. Kalau mungkin ketupat, terus juga minuman pengasih itu mungkin jarang juga kalau di daerah luar sana, memang nggak ada kayaknya. Minuman Tapi ketupat pengasih itu itu kan alkohol. ketupat apa sih sebenarnya Kak? Kenapa? Ketupatnya itu ketupat seperti apa? Ketupat biasa aja sih, cuma nasi aja. Cuman yang bedanya itu kan daun silatnya. Daun silat itu kan kita ambil dari hutan, kayak gitu. Oh, dari dalam hutan. Kalau di Tapi daerah lain, kalau di daerah lain, kalau ketupatnya itu biasanya mereka pakai ketan. Kalau kita pakai nasi, maksudnya beras biasa. Gitu. Gitu dia. Tapi bentukannya Dikit, seperti kayak daun pisang kayak gitu nggak daunnya? Bukan. Oh, bukan. Seperti apa, Bu, bentuknya? Daun silat itu seperti apa ya? Kayak daun lontar apa sih kalau nggak salah tuh? Yang mekar. Berarti kayak lebar-lebar, lebih lebar-lebar gitu ya, Kak ya? Oke, benar. Karena memang ya, Kak Lela, dengan adanya pembangunan IKN di Kalimantan Timur sana kan pastinya perputaran kehidupan masyarakat itu akan ada perbedaan ya. Kemudian bagaimana caranya agar budaya yang ada di seluruh Kalimantan itu nggak terkikis dan masih tetap dilestarikan oleh masyarakat-masyarakat di sana, Kak? Ya. Menurut aku sendiri dengan tetap melestarikan atau mengedukasikan kepada generasi penerus, generasi muda, yang mungkin melalui cerita, sejarah yang pernah ada, agar mereka paham kayak gitu kan. Dan menurut saya secara pribadi sih, budaya dan tradisi yang tidak baik itu sebaiknya tidak dilestarikan ya. Dilestarikan karena itu memang tidak baik. Yang contohnya seperti ini, yang minum-minum alkohol itu kayak gitu loh. Itu kan secara tidak langsung kita sebagai orang tua kita mengajarkan yang tidak baik kepada anak-anak kayak gitu. Makanya terus terang kalau anak-anak di sini tuh yang banyak yang putus sekolah itu yang ini akibat suka mabuk-mabuk, suka minum-minum kayak gitu. Itu kan sangat mempengaruhi juga kayak gitu sih. Merugikan pemuda-pemudi juga ya Kak, akhirnya ya Kak ya. Oke, jadi meskipun banyak budaya, tetap harus dipilah lagi ya Kak ya, mengikuti perkembangan zaman dan apa baiknya untuk masyarakat ke depannya. Kemudian nih Kak, apa harapan dari Kak Lela sendiri untuk masyarakat suku Dayak Belusu sendiri ke depannya Kak? Ya harapan aku ya kita harus maju, harus berjuang, bersaing dengan orang-orang luar sana ya, harus
kita harus bisa meningkatkan sumber daya manusia kita, harus berubah. Jadi perubahan itu terjadi bukan karena orang lain, tapi itu kita mulai dari diri kita sendiri kayak gitu loh, mulai dari kemauan kayak gitu. Kalau bukan kita siapa lagi kayak gitu kan Kak? Benar, kalau bukan kita siapa lagi? Benar banget kata-kata Kak Lela. Jadi semoga masyarakat Kalimantan, gak cuma masyarakat Kalimantan dan juga suku Dayak Belusu aja ya Kak ya. Semoga masyarakat di sana juga membuat perubahan, sekecil apapun perubahan itu pasti akan berpengaruh untuk kehidupan kita ke depannya ya Kak ya. Dan semoga nih apa yang Kak Lela omongin ini tadi juga bermanfaat untuk masyarakat yang nonton hari ini ya Kak di On Cam Every Night di Tribunnews hari ini. Oke, terima kasih Kak Lela hari ini udah ngobrol banyak banget tentang kita tadi udah ngobrol tentang IKN yang akan dibangun di Kaltim, kemudian bagaimana kebudayaan yang ada di suku Dayak Belusu sendiri di sana. Kita udah ngobrol panjang lebar. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat untuk semuanya dan enjoy dengan obrolan kita malam hari ini ya Kak ya. Terima kasih sudah menemani Tini di On Cam Every Night kali ini dan semoga kita bisa ngobrol di lain waktu dengan mungkin obrolannya berbeda tentang IKN nanti kalau sudah jadi bagaimana pendapat orang-orang di sana seperti itu. Oke. Terima kasih Kak. Selamat bertemu di lain waktu juga. Dadah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.